Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyudin dan satu kelompok saya masih Fikri Firmansyah. Kami dari kelas 724B07. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum jaringan komputer dari materi 1 sampai dengan 11. Baik, yang pertama yaitu instalasi mikrotik router OS dan Windows XP di VirtualBox. Satu, pengertian VirtualBox. VirtualBox adalah aplikasi virtualisasi yang memungkinkan beberapa sistem operasi dijalankan secara bersamaan pada satu komputer. Dalam praktikum ini digunakan untuk menjalankan mikrotik router OS sebagai router virtual. Yang kedua, menjalankan Windows XP sebagai komputer klien. Dengan VirtualBox, praktikum jaringan dapat dilakukan tanpa membeli perangkat mikrotik router board. Dua, persiapan instalasi. Sebelum memulai instalasi, siapkan Oracle VirtualBox atau kita mendownloadnya terlebih dahulu dan menginstalnya. Kemudian yang kedua, file ISO atau Image Mikrotik Router OS atau CHR. Dan yang ketiga, file ISO Windows XP. Selanjutnya dibuat dua mesin virtual. Yang pertama, Mikrotik Router OS dengan RAM 128 sampai 256 MB atau lebih untuk versi terbaru. Kemudian hard disk virtual sekitar 2 GB. Dan yang kedua adalah Windows XP dengan RAM 512 MB dan hard disk virtual 10 sampai 20 GB. Tiga, instalasi mikrotik router OS. Langkah-langkah yang dilakukan adalah satu, membuat virtual machine baru. Yang kedua, memilih sistem operasi Linux atau order Linux. Yang ketiga, menentukan RAM dan hard disk virtual. Dan yang keempat, memasang file ISO atau Mac router OS. Dan yang kelima, menjalankan proses instalasi hingga selesai. Yang keenam, melakukan restart. Dan yang ketujuh, login menggunakan akun admin atau password awal kosong pada banyak instalasi, tergantung versi router OS. 4. Instalasi Windows XP. Setelah mikrotik selesai diinstal, satu, membuat virtual machine Windows XP. Dua, membuat file ISO Windows XP. Tiga, mengikuti proses instalasi sampai selesai. Empat, mengatur nama komputer, waktu, dan konfigurasi dasar. Windows XP nantinya berfungsi sebagai komputer pengguna atau klien yang akan dihubungkan ke router mikrotik. 5. Konfigurasi jaringan virtual. Agar kedua mesin virtual saling terhubung, pengaturan network adapter harus menggunakan jaringan virtual yang sama. Konsep yang umum digunakan, satu, adapter, satu mikrotik, NAT atau bridge terhubung ke internet. Dua, adapter dua mikrotik, internal network atau host only menuju jaringan lokal. Tiga, Windows XP, internal network atau host only yang sama dengan adapter LAN mikrotik. Contoh alamat IP, satu mikrotik, yaitu 192.168.10.1 per 24. Dua, Windows XP 192.168.10.2 per 24. Tiga, gateway Windows XP sama dengan 192.168.10.1. Dengan konfigurasi tersebut, Windows XP dapat mengirim dan menerima data melalui mikrotik. 6. Pengujian koneksi. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian menggunakan perintah ping. Pada mikrotik, misalkan ping 192.168.10.2. Pada Windows XP atau command prompt. Pada Windows XP atau command prompt adalah ping 192.168.10.1. Jika muncul pesan reply from, berarti kedua mesin virtual sudah berhasil saling berkomunikasi. 7. Tujuan praktikum. Praktikum ini bertujuan untuk mahasiswa memahami proses instalasi router OS dan Windows XP.
mengenal konsep virtualisasi, mempelajari konfigurasi jaringan dasar, dan menyiapkan lingkungan praktikum untuk materi berikutnya seperti konfigurasi IP address, DHCP server, NAT atau Network Address Translation, firewall, dan routing. Kesimpulannya adalah instalasi mikrotik atau router OS dan Windows XP pada VirtualBox memungkinkan pembuatan laboratorium jaringan virtual yang aman, murah, dan mudah dipelajari. Dalam simulasi ini, mikrotik berfungsi sebagai router, sedangkan Windows XP berfungsi sebagai komputer klien. Setelah konfigurasi jaringan selesai dan pengujian menggunakan ping berhasil, kedua sistem dapat saling berkomunikasi. Praktikum ini menjadi dasar penting sebelum mempelajari konfigurasi jaringan yang lebih lanjut menggunakan mikrotik router OS. Berikut adalah contoh gambar jika sudah diinstal di komputer, kurang lebih seperti ini. Ini yang pada mikrotik dan router OS, dan ini dengan mikrotik dengan Winbox, dan ini Windows XP, kurang lebih seperti itu. Kemudian materi yang kedua yaitu konfigurasi mikrotik dasar di VB atau part 1 di VirtualBox. Berikut adalah contohnya seperti ini hasilnya. Ini topologi jaringannya dan konfigurasi dasar atau via terminalnya seperti ini. Dan instalasi mikrotik router OS-nya seperti ini. Dan konfigurasi dasar Winbox-nya juga kurang lebih seperti ini. Dan proses mikrotik dengan Winbox-nya juga kayak gini kurang lebih. Tujuannya adalah yang pertama masih mahasiswa mahasiswa dapat melakukan instalasi dan konfigurasi dasar mikrotik router OS di VirtualBox serta melakukan akses ke mikrotik menggunakan Winbox. Dua topologi. Misalkan dari PC ke mikro, TA, router OS, dan kemudian ke internet. Ke internet. Tiga, persiapan. Yang pertama adalah install Oracle VirtualBox. Dua, siapkan file image mikrotik router OS, misalkan mikrotik 7.15 ISO. Yang ketiga, siapkan Windows, unduh dari mikrotik.com. Dan yang keempat, siapkan CS, User Windows di host atau VM lain. Empat, membuat VM mikrotik di VirtualBox. Satu, buka VirtualBox. Yang kedua, namanya mikrotik tipe Linux version order Linux 64 bit. Yang ketiga, memori 256 MB atau disarankan 512 MB. Hard disk tipe VDI storage dengan ukuran 128 MB. 5. Dan berikutnya adalah
Baik, berikutnya adalah pertemuan dua konfigurasi mikrotik dasar di VB part satu di VirtualBox. Yang pertama, tujuannya adalah mahasiswa dapat melakukan instalasi dan konfigurasi dasar mikrotik router OS di VirtualBox serta melakukan akses ke mikrotik menggunakan Winbox. Yang kedua, topologi. Berikut topologinya, yaitu dari PC atau klien, Windows, ke mikrotik router OS atau VirtualBox, kemudian ke internet. Yang ketiga, persiapan. Yang pertama adalah install Oracle VirtualBox. Kemudian yang kedua, siapkan file image mikrotik router OS, misalkan mikrotik 7,15 ISO. Yang ketiga, siapkan Windows unduh dari mikrotik.com. Dan yang keempat, siapkan OS klien Windows di host atau VM lain. Dan yang keempat, membuat VM mikrotik di VirtualBox. Yang pertama, buka VirtualBox. Yang kedua, misal nama mikrotik, tipenya apa, Linux, version order Linux 64 bit. Memori 256 MB per 512 MB disarankan. 4 hard disk, file type VDI, storage and physical, dynamically allocation size 128 MB. Sudah cukup untuk router. Yang kelima, setting VM, yaitu sistem, motherboard, boot order, CD, DVD, hard disk. Storage, pasang file ISO mikrotik pada optical drive. Dan network, adapter 1 NAT untuk akses internet atau host only adapter untuk lab lokal. 5. Instalasi mikrotik router OS. Yang pertama, jalankan VM mikrotik. 2. Akan muncul tampilan CU instalasi. 3. Tekan tombol I untuk instalasi. 4. Pilih A, AL, package. 5. Tekan I untuk mulai instalasi. 6. Setelah selesai, pilih I untuk reboot. 7. Lepas ISO dan dari VirtualBox. Storage, optical drive, remove. Dan yang keenam adalah, dan berikut hasilnya yang kelima. Dan yang keempat ini, yang keenam adalah akses mikrotik dengan Winbox. Yang pertama, jalankan Winbox. Yang kedua, klik icon atau pilih MAC address. Yang ketiga, pilih MAC address mikrotik. Yang keempat, klik connect. Dan yang kelima, login. Misalkan usernya adalah admin, passwordnya misalkan 123 pagar. 6. Jika muncul notifikasi update, klik OK. Hasilnya seperti ini. Yang ketujuh, konfigurasi dasar via terminal. Setting IP address pada interface, misalkan header 1. Seperti ini kurang lebihnya. Kemudian cek IP address. Kemudian 3, setting DNS-nya. Dan yang keempat, cek kondisi ke internet jika pakai NAT. Yang delapan, konfigurasi dasar via Winbox. Yang pertama, IP address. IP address add address sama dengan misalkan 192.168.88.1/24. Interface-nya header 1, 2. IP DNS server sama dengan 8 nya 4 kali, kemudian satunya 4 kali. Centang allo remote request. 3 tools ping 8888. Hasilnya seperti ini. 9, hasil akhir. VM Mikrotik berhasil terinstall. Bisa diakses menggunakan Winbox. IP address berhasil dikonfigurasi. Bisa melakukan sync ke internet. Pertemuan 3. Konfigurasi mikrotik dasar part 2 di VirtualBox. Tujuan dari praktikum mengonfigurasi alamat IP pada mikrotik, menghubungkan Windows XP sebagai klien, dan mengatur DNS dan gateway. Membuat NAT agar klien dapat mengakses internet,
Menguji koneksi jaringan. Topologi, topologi jaringan. Yang pertama internet, yang kedua VirtualBox, yang ketiga mikrotik, yang keempat VirtualBox adapter 2, internet internal network, dan yang terakhir Windows XP. Keterangan Header 1 adalah terhubung ke internet atau NAT. Header 2 sama dengan terhubung ke jaringan lokal atau Windows XP. Salah satu, melihat interface. Masuk ke terminal mikrotik, periksa interface yang tersedia atau interface print. Contoh hasilnya header 1, header 2. Langkah 2, memberikan alamat IP. Berikan IP pada interface LAN atau header 2. Misalkan IP address sama dengan 192.168.10.1/24. Interface-nya header 2, cek hasilnya. Per IP address print outputnya sama dengan 192.168.10.1/24. Interface header 2. Langkah 3, konfigurasi Windows XP. Masuk ke control panel, kemudian network connection, kemudian local area connection, properties, internet protocol TCP/IP. Ini sebagai berikut parameternya: IP address 192.168.10.32. Subnet masknya berikut 1255 3 kali. Default gateway seperti ini kurang lebihnya, dan DNS server 8-nya 4 kali. Langkah 4, uji koneksi. Dari Windows XP, buka command prompt, ping ke mikrotik, ping 192.168.10.1. Jika berhasil akan muncul reply from 192.168.10.1. Artinya komputer berhasil terhubung ke mikrotik. Langkah 5, konfigurasi DNS. Masukkan DNS Google. Misalkan seperti ini kurang lebihnya. DNS set server, periksa. Langkah 6, konfigurasi default root. Lihat gateway per IP root screen. Jika belum ada, per IP root add gateway sama dengan 192.168 dari satu. Catatan, ganti 192.168 dari satu dengan gateway yang sesuai dengan jaringan NAT VirtualBox atau jaringan yang Anda gunakan. Langkah 7, membuat NAT atau masquerade. Agar komputer klien dapat mengakses internet melalui mikrotik, per IP Verilnet net add chain sama dengan srcnat out interface sama dengan enter satu action sama dengan masquerade. Cek aturan NAT per IP farewell net print. Angka 8, menguji internet. Tes dari mikrotik, ping 8 4 kali. Jika berhasil, lanjutkan ping google.com. Jika kedua perintah berhasil, berarti internet dan DNS sudah berfungsi. Langkah 9, login menggunakan Winbox. 1, jalankan Winbox. 2, pilih tab Neighbors. 3, pilih perangkat mikrotik. 4, login menggunakan username sama dengan admin. Passwordnya kosong atau sesuai konfigurasi yang telah dibuat. Klik connect. Hasil praktikumnya, mikrotik memiliki alamat IP. Windows XP berhasil terhubung ke mikrotik dan ping antara klien dan router berhasil. DNS aktif, NAT berjalan dengan baik, klien dapat mengakses internet melalui mikrotik, dan mikrotik dapat dikelola melalui terminal maupun Winbox. Kesimpulannya, konfigurasi mikrotik dasar part 2 di VirtualBox berfokus pada pengaturan fungsi dasar router, yaitu memberikan alamat IP pada interface, mengonfigurasi komputer klien, mengatur DNS dan gateway, serta membuat aturan NAT masquerade agar jaringan lokal dapat mengakses internet. Setelah seluruh konfigurasi dilakukan, pengujian berhasil. Mikrotik telah berfungsi sebagai router yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet, sehingga siap digunakan sebagai dasar untuk konfigurasi yang lebih lanjut seperti DHCP server, hotspot, firewall, maupun routing. Berikutnya pertemuan 4, konfigurasi hotspot, login mikrotik di VirtualBox. Pengertiannya,
Hotspot mikrotik adalah fitur yang digunakan untuk memberikan akses internet kepada pengguna melalui halaman login atau Captive Portal. Setiap pengguna yang terhubung ke jaringan harus memasukkan username dan password sebelum dapat mengakses internet pada VirtualBox. Fitur ini dapat disimulasikan menggunakan mikrotik router OS sebagai router dan Windows XP sebagai komputer klien. Tujuan praktiknya hampir sama. Ya, waktunya pertama mengonfigurasi layanan hotspot pada mikrotik router OS. Yang kedua, membuat halaman login hotspot. Yang ketiga, membuat akun pengguna atau user hotspot. Yang keempat, menguji proses login dari komputer klien. Perangkat yang digunakan, Oracle VirtualBox, mikrotik router OS, Windows XP, koneksi internet opsional jika ingin menguji akses internet. Topologi jaringannya internet, mikrotik router OS, internal network atau host only, dan Windows XP atau klien. Langkah-langkah konfigurasi. Satu, konfigurasi IP address-nya berikut. Terus kemudian yang kedua, memberikan IP ke Windows XP. Atur pada network properties. Isi IP address 192.168 dari 10.2, subnet masknya 255-nya ada 3 kali, kemudian 0, gateway-nya 192.168 dari 10.1, dan DNS-nya 8 4 kali. Menjalankan hotspot setup pada terminal mikrotik, ketik sebagai berikut. Kemudian ikut pertanyaan yang muncul. Pilih interface, enter 2, local address 192.168 dari 10 dari 1/24. Address poolnya sebagai berikut. Dan kalau sudah isi sesuai seperti ini, SSL certificate, SMTP server, DNS server, DNS name, buat user hotspot misalnya username admin, passwordnya 1 sampai 5. 4. Membuat user hotspot. Jika ingin menambah pengguna atau IP per IP hotspot user add name sama dengan user 1, passwordnya 1 sampai 5. Melihat daftar user per IP hotspot user print. 5. Menguji login hotspot. 1. Jalankan Windows XP. 2. Buka browser internet atau Internet Explorer. 3. Akses alamat web apa saja, misalnya http example.com. Halaman login hotspot akan muncul secara otomatis. 5. Masukkan username dan password. 6. Jika berhasil login, pengguna dapat mengakses jaringan atau internet sesuai konfigurasi. Hasil praktikumnya, hotspot berhasil dibuat pada mikrotik. Halaman login muncul saat klien membuka browser. 3. User dapat login menggunakan akun yang telah dibuat. 4. Setelah login berhasil, kalian memperoleh akses jaringan. Manfaat hotspot mikrotik. Yang pertama, mengontrol siapa saja yang dapat mengakses jaringan. Yang kedua, memberikan autentifikasi pengguna melalui username dan password. Kemudian memudahkan pengelolaan penggunaan di jaringan sekolah, kampus, kantor, ataupun tempat umum. Dan dapat dikembangkan dengan pembatasan bandwidth, waktu akses, dan kuota penggunaan. Kesimpulannya, konfigurasi hotspot login mikrotik di VirtualBox memungkinkan simulasi sistem autentikasi pengguna pada jaringan. Dengan membuat hotspot dan akun pengguna, setiap klien harus login terlebih dahulu sebelum memperoleh akses jaringan. Praktikum ini memberikan pemahaman dasar mengenai pengelolaan akses jaringan menggunakan fitur hotspot pada mikrotik router OS dan menjadi dasar untuk mempelajari fitur sebagai berikut. Pertemuan 5. Observasi mikrotik firewall. Pengertiannya, mikrotik firewall adalah fitur keamanan pada mikrotik router OS yang digunakan untuk mengatur, memfilter, dan mengamankan lalu lintas data yang melewati router. Firewall bekerja berdasarkan rules yang dibuat dan menentukan baik data yang diizinkan, ditolak, atau diblokir. Tujuan observasi memahami fungsinya firewall pada mikrotik router OS. Yang kedua, mengenal jenis-jenis aturan rules firewall. Yang ketiga, mengamati cara firewall mengontrol lalu lintas jaringan. Dan yang keempat, meningkatkan keamanan jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Fungsi mikrotik firewall. Yang pertama, memblokir akses
dari alamat IP tertentu. Yang kedua, mengizinkan hanya koneksi yang diizinkan. Yang ketiga, melindungi jaringan dari serangan seperti bot scanning atau akses ilegal. Mengatur akses ke layanan tertentu dan mengelola lalu lintas jaringan agar lebih aman dan teratur. Jenis-jenis firewall pada mikrotik. Yang pertama, filterless. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, NAT atau Network Address Translation. Digunakan untuk menerjemahkan alamat IP berikut menjadi alamat IP publik agar perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, Mangle digunakan untuk menandai, misalnya untuk pengaturan quality of service atau melayani atau manajemen bandwidth. Empat, ada round untuk memproses paket sebelum proses connection tracking. Langkah-langkah observasi. Yang pertama, login ke Mikrotik menggunakan Winbox atau terminal. Buka menu IP, firewall, gamati tab, filter rules, NAT, Mangle, RAW. 4. Perhatikan setiap aturan yang telah dibuat seperti chain protocol, source address, destination address, action accept, drop, reject. Untuk pengujian, memblokir ping ke router. Per IP firewall filter, add chain, input, dan exchange tampilan input protokol, tampilan UCMP, action, tampilan ROM. Hasilnya router tidak akan merespon permintaan ping dari pelat lain. Mengizinkan Winbox hanya dari jaringan lokal. Per IP firewall filter. Hasilnya hanya perangkat pada jaringan lokal 192.168.10.0/24 yang dapat mengakses Winbox. Hasil observasinya, firewall berhasil mengatur lalu lintas data sesuai aturan yang dibuat. Paket data dapat terima. NAT memungkinkan perangkat di jaringan lokal maksud internet. Firewall meningkatkan keamanan router dan jaringan dari akses yang tidak sah. Kesimpulannya, mikrotik firewall merupakan fitur penting dalam berinteraksi berfungsi melindungi jaringan dengan mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu. Misalkan seperti filter list, NAT, MID, dan RAW. Pertemuan 6, mikrotik wireless. Pengertiannya, mikrotik wireless adalah fitur pada mikrotik router OS yang memungkinkan router berfungsi sebagai perangkat jaringan nirkabel. Dapat digunakan sebagai access point, client bridge, repeater, atau station. Tujuan praktikum sebagai berikut. Perangkat yang dibutuhkan, mikrotik router OS atau router board yang dimiliki antarmuka atau wireless. Yang kedua, Winbox. Yang ketiga, laptop. Yang keempat, VirtualBox jika digunakan simulasi. Dan yang kelima, perangkat layanan ke laptop atau smartphone. Mode wireless pada mikrotik. Beberapa mode yang tersedia pada mikrotik antara lain. Yang pertama, AP Bridge. Yang kedua, Station. Yang ketiga, Bridge. Yang keempat, Session Bridge. Yang kelima, WDS Wireless Distribution System. Langkah-langkah konfigurasi akses point. Satu, mengaktifkan interface wireless. Yang kedua, mengatur mode wireless sebagai berikut. Yang ketiga, mengatur keamanan security profile. Dan yang keempat, memberikan alamat IP. Yang kelima, mengaktifkan DHCP server optional. Pengujian hubungan laptop atau smartphone ke SSID. Yang kedua, masukkan password WiFi. Yang ketiga, pastikan perangkat memperoleh alamat IP. Yang keempat, uji koneksi dengan melalui ping ke alamat IP mikrotik. Contohnya sebagai berikut. Dan berikut adalah kelebihannya. Mudah digunakan konfigurasi melalui Winbox atau terminal, mendukung berbagai mode operasi wireless, dapat digunakan untuk hotspot, mendukung keamanan WPA, dapat dikombinasikan dengan fitur DHCP, hotspot firewall, dan WU untuk manajemen jaringan. Penerapan mikrotik wireless yaitu jaringan WiFi sekolah, perkantoran, hotel, dan kafe, warnet, area publik, koneksi antar gedung dengan wireless bridge. Kesimpulannya adalah
Routing wireless merupakan fitur penting pada router OS yang memungkinkan router menyediakan layanan jaringan nirkabel, akses point yang aman dan stabil, sehingga perangkat klien dapat terhubung melalui Wi-Fi. Fitur ini banyak digunakan dalam jaringan rumah, sekolah, kampus, perkantoran maupun penyedia layanan hotspot karena fleksibel dan mudah dikelola. Pertemuan 7. Mode wireless mikrotik. Pengertian wireless mikrotik. Wireless mikrotik adalah fitur pada router OS yang memungkinkan perangkat mikrotik berfungsi sebagai pemancar maupun penerima sinyal Wi-Fi. Dengan fitur ini, jaringan dapat dibangun tanpa menggunakan kabel. Dan berikut tujuan praktikumnya. Mode wireless mikrotik. Satu, AP Bridge. Mikrotik berfungsi sebagai akses point atau AP dapat melayani banyak klien secara bersamaan. Ketiga, mode yang paling sering digunakan untuk hotspot atau jaringan kantor. Contoh penggunaan WiFi sekolah, WiFi kampus, hotspot kantor. Tiga, bridge. Nah, bersama dengan AP bridge, pada beberapa lisensi hanya mendukung jumlah klien yang terbatas. Tiga, ada stasiun. Berarti berfungsi sebagai klien yang terhubung ke akses point digunakan untuk menerima koneksi WiFi dari AP. Empat, stasiun bridge. Berfungsi sebagai klien tapi tetap dapat meneruskan jaringan layar 2. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua jaringan melalui wireless. 5. Stasiun WDS. Digunakan bersama WDS, Wireless Distribution System, dan memungkinkan perluasan jaringan wireless. 6. Stasiun Press Pseudo Bridge. Digunakan jika HP tidak mendukung stasiun bridge. Menyerupai bridge namun memiliki beberapa keterbatasan. 7. Stasiun Pseudo Bridge Clone. Sama seperti pseudo bridge menggunakan MAC address tertentu agar lebih kompatibel. 8. WDS Left digunakan sebagai repeater atau perluasan jaringan. Langkah konfigurasi AP Bridge. 1. Login mikrotik menggunakan Winbox. Yang kedua, masuk ke menu wireless. Yang ketiga, aktifkan interface LAN ubah mode menjadi AP Bridge. Tentukan SSID dan pilih band dan frekuensi atau security profile-nya, apply dan OK. Langkah konfigurasi stasiun. Buka menu wireless, ubah mode menjadi stasiun, klik scan, pilih SSID yang ingin dihubungkan, masukkan password WiFi, apply dan OK. Menguji konfigurasi, pengujian koneksi. Setelah konfigurasi selesai, pastikan status koneksi connected, periksa IP-nya, lakukan ping ke access point, lakukan ping ke perangkat lain. Jika reply terima, konfigurasi berhasil. Kelebihan wireless mikrotik mudah dikonfigurasi, mendukung banyak mode jaringan, cocok untuk jaringan kecil hingga besar, mendukung keamanan, stabil dan fleksibel. Kekurangannya, kecepatan dipengaruhi jarak dan penghalang, rentan terhadap interferensi sinyal, membutuhkan pengaturan frekuensi yang tepat. Simpulannya, mode wireless pada mikrotik menentukan fungsi perangkat dalam jaringan. AP bridge digunakan sebagai pemancar atau asupan, sedangkan stasiun digunakan sebagai penerima klien. Pertemuan 8. Observasi wireless mikrotik. Rangkuman praktikum jaringan komputer. Pertemuan 5. Mode wireless mikrotik. Tujuan praktikum sebagai berikut. Pengertian wireless mikrotik. Wireless mikrotik adalah fitur pada router OS yang memungkinkan perangkat bekerja sebagai pemancar atau akses point maupun menerima stasiun klien dalam jaringan WiFi. Mode wireless mikrotik. Yang pertama ada AP Bridge, berfungsi sebagai akses point, dapat melayani banyak klien, cocok untuk hotspot sekolah, kampus, atau kantor. Yang kedua ada Bridge, hampir sama dengan AP Bridge. Pada lisensi tertentu, jumlah klien dapat terhubung lebih terbatas. Yang ketiga, stasiun. Dan yang keempat, ada Station Bridge. Yang kelima, stasiun WDS. Yang keenam, stasiun Pseudo Bridge. Yang ketujuh, stasiun Pseudo Bridge Clone. Langkah-langkah konfigurasi AP Bridge. Login ke Mikrotik melalui Winbox, buka menu wireless, aktifkan interface WLAN, pilih mode sama dengan AP Bridge, tentukan SSID, atur band dan frekuensi, buat security profile WPA2 atau WPA3. Apply dan OK. Langkah konfigurasi session. Masuk ke menu wireless, pilih mode stasiun, klik scan, pilih SSID yang tersedia, masukkan password WiFi,
Apply dan pastikan status koneksi. Pengujiannya, pastikan interface wireless berstatus running. Periksa IP address-nya, lakukan ping ke access point, lakukan ping ke perangkat lain atau internet. Jika muncul reply, konfigurasi berhasil. Kesimpulannya, mode wireless pada mikrotik menentukan fungsi perangkat dalam jaringan. AWS digunakan untuk memancarkan sinyal WiFi pada banyak klien, sedangkan session digunakan sebagai penerima sinyal. Yang pertemuan 9, bridge. Pengertian bridge. Bridge pada mikrotik adalah fitur yang digunakan untuk menghubungkan dan dua atau lebih interface jaringan, Ethernet atau wireless menjadi satu segmen jaringan layer 2. Tujuan praktik sebagai berikut. Alat dan bahan. Yang pertama, mikrotik router OS, Winbox, VirtualBox jika menggunakan simulasi, Windows XP, atau Windows sebagai klien. Kabel jaringan jika menggunakan perangkat fisik. Langkah-langkah konfigurasi. Satu, login ke mikrotik, buka aplikasi Winbox, hubungkan ke router mikrotik menggunakan MAC address atau IP address. Masukkan username dan password. Yang kedua adalah kita membuat bridge-nya terlebih dahulu sebagai berikut. Menggunakan bridge, tombol add, nama bridge, misalnya bridge 1, klik apply, kemudian OK. Yang ketiga, menambahkan port ke bridge. Masukkan tab ports, klik add, pilih interface yang dimasukkan. Pada kolom bridge, pilih bridge 1, klik apply, dan OK. Ulangi hal tersebut untuk interface lain, misalnya Ether 3, 4, dan seterusnya. Kemudian memberikan IP address. Buka menu IP address, tambahkan IP address-nya pada interface bridge 1. Pengujian. Hubungan klien ke port yang sudah tergabung, lakukan pengantar klien, pastikan semua perangkat dapat saling berkomunikasi. Fungsi bridge menggabungkan beberapa interface menjadi satu jaringan, mempermudah jaringan, menghubungkan jaringan kabel dan wireless, mengurangi kebutuhan konfigurasi, dan berfungsi seperti switch pada layer 2. Kelebihannya, konfigurasi sederhana, menghubungkan banyak port dalam satu jaringan, mendukung Ethernet dan wireless, mempermudah registrasi jaringan, dan seterusnya. Kekurangan bridge-nya sebagai berikut, yaitu semua perangkat berada dalam satu broadcast domain. Broadcast yang tinggi dapat menurunkan performa jaringan, kurang cocok untuk jaringan sangat besar. Hasil praktiknya sebagai berikut. Dan kesimpulannya, bridge pada mikrotik merupakan fitur layer 2 yang memungkinkan beberapa interface digabungkan menjadi satu segmen jaringan. Pertemuan 10. Observasi mikrotik bridge. Pengertian mikrotik bridge. Mikrotik bridge pada mikrotik adalah fitur yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih interface jaringan internet maupun wireless menjadi satu segmen jaringan atau layer 2. Dengan bridge, beberapa port dapat bekerja seperti sebuah switch sehingga perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi tanpa perlu melakukan routing. Tujuan praktiknya sebagai berikut. Dasar teori. Bridge bekerja pada layer 2, data link layer, mode OSI. Bridge meneruskan dan berdasarkan MAC address sehingga perangkat yang berada pada bridge yang sama dapat saling bertukar data seolah-olah berada dalam satu switch. Bridge sering digunakan untuk menghubungkan beberapa port internet, menggabungkan jaringan kabel dan wireless, mempermudah pengelolaan jaringan lokal, mendukung fitur VLAN dan bridge filter. Alat dan bahan mikrotik router OS, Winbox, VirtualBox atau optional, sistem operasi Windows XP, Windows 7 atau 10 sebagai klien, kabel jaringan jika menggunakan perangkat fisik. Langkah-langkah observasi laku. Satu, login ke mikrotik, jalankan aplikasi Winbox, login menggunakan MAC address atau IP address router. Kedua, membuka menu bridge. Pilih menu bridge, amati daftar bridge yang tersedia. Jika belum ada, buat bridge baru dengan nama bridge 1. Tiga, menambahkan interface. Masuk ke tab port, tambahkan interface, berarti enter 2 dan enter 3, pastikan satu interface aktif. 4, mengamati bridge. Yang pertama, nama bridge, interface, dan tergabung, status bridge-nya, jumlah port yang tergabung. 5, memberikan IP address, masukkan menu IP address, tambahkan IP pada interface bridge 1. 6, pengujian. Hubungkan dua komputer ke port yang telah di bridge, atur IP address-nya, lakukan perintah pin antar komputer, pastikan komunikasi berhasil. Hasil observasinya sebagai berikut. Bridge berhasil dibuat, interface Ethernet tergabung dalam satu bridge, semua perangkat berada dalam satu broadcast domain, dan seterusnya.
Kelebihan bridge menghubungkan banyak interface menjadi satu jaringan, konfigurasi sederhana, mempermudah administrasi jaringan, dapat digunakan bersama VLAN dan bridge filter, mendukung koneksi internet dan wireless. Kekurangan bridge, semua perangkat berada dalam satu broadcast domain dan seterusnya. Kesimpulan, bridge pada mikrotik merupakan fitur layar 2 yang menghubungkan beberapa interface digabungkan menjadi satu jaringan logis. Melalui praktik ini dapat diamati bahwa bridge memudahkan komunikasi antar perangkat, menyederhanakan konfigurasi jaringan dan memungkinkan router berfungsi sebagai seperti switch. Pertemuan 11. Konfigurasi breaking mikrotik di VirtualBox. Pengertiannya, breaking adalah proses menggabungkan dua atau lebih interface jaringan menjadi satu jaringan logis atau bridge. Pada mikrotik bridge bekerja pada layer 2 data link layer sehingga ada beberapa interface dapat saling berkomunikasi seperti terhubung ke sebuah switch. Pada VirtualBox, kondisi breaking digunakan agar mesin virtual mikrotik dapat berkomunikasi dengan mesin virtual lain atau perangkat pada jaringan yang sama. Tujuan praktiknya sebagai berikut. Alat dan bahan: Oracle, VirtualBox, Mikrotik, Router OS, CHR, atau Router OS kali 86, sistem operasi Windows sebagai klien, Winbox, dan koneksi jaringan. Langkah-langkah konfigurasi: 1. Menyiapkan VirtualBox, buat mesin virtual Mikrotik tambahan, tambahkan minimal 2 network adapter atau jenis adapter sesuai kebutuhan internet, internal network, host only, adapter atau brick adapter. Login ke Mikrotik. Jalankan Mikrotiknya, login menggunakan username dan password, hubungi melalui Winbox, dan 3. Membuat bridge. Buka menu bridge, klik add, beri nama bridge 1, klik apply, lalu open. 4. Menambahkan interface ke bridge. Pilih tab ports, klik add plus, pilih interface misalnya yang dua. Pada kolom bridge, pilih bridge 1, klik apply. Ulangi langkah tersebut untuk ketiga atau interface lain yang ingin digabungkan. 5. Memberikan IP address. Masukkan ke menu IP address, tambahkan IP address pada interface bridge 1, misalnya IP address 192.168.10.1/24. Jangan memberikan IP pada interface yang sudah menjadi anggota bridge. Nah, ke klien. Menghubungkan klien. Menghubungkan komputer virtual ke klien ke jaringan yang sama. Atur IP address klien misalnya sebagai berikut. Klien 1, 192.168.10.2, dan klien 2 sebagai berikut. Gateway-nya sebagai berikut. Pengujian, jalankan perintah ping dari satu klien ke klien lain. Pastikan semua perangkat saling terhubung. Periksa menu bridge host untuk melihat MAC address perangkat yang terdeteksi. Fungsi bridge menggabungkan beberapa interface menjadi satu jaringan. Membuat mikrotik berjas seperti switch mempermudah pengolahan jaringan. Menghubungkan jaringan kabel dan nirkabel. Mendukung konfigurasi VLAN dan filter. Hasil praktik bridge berhasil dibuat. Semua interface yang dimasukkan ke bridge berada dalam satu broadcast domain. Perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi. Kesimpulannya, dan seterusnya. Konfigurasi breeding pada mikrotik VirtualBox memungkinkan beberapa interface digabungkan menjadi satu jaringan yang logis sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi pada layar 2. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian berlanjut ke pertemuan 12. Musik Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikri Firmansyah. Saya dari Prodi Teknik Elektro kelas 724B07. Saya ingin mempresentasikan materi praktik jaringan komputer. Yang ke-12 yaitu apa itu routing. Routing itu adalah suatu proses dalam jaringan yang meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui internet. Dengan kata lain, routing adalah teknik yang memungkinkan data dikirim melalui jalur terbaik menuju tujuan yang diinginkan. Dalam jaringan komputer, perangkat yang berperan dalam melakukan routing adalah router.
Router bertugas menerima paket data yang ditujukan ke jaringan lain, kemudian meneruskan ke router berikutnya hingga data mencapai tujuan akhirnya. Secara umum, router menggunakan alamat IP untuk menentukan kemana data harus dikirim. Jika router menggunakan routing dinamis, informasi tentang jalur terbaik bisa didapatkan secara otomatis dari router lain. Sebaliknya, dalam router statis, administrator jaringan harus secara manual mengatur jalur data tersebut. Jenis-jenis routing Terdapat beberapa jenis routing yang umumnya digunakan dalam jaringan komputer, yaitu satu, statis routing. Statis routing adalah metode di mana jalur data ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Keuntungan utama dari static routing adalah keamanan yang tinggi karena hanya administrator yang dapat mengatur jalur tersebut. Namun metode ini kurang efisien untuk jaringan besar karena memerlukan konfigurasi manual yang kompleks. Dua, default routing. Default routing digunakan ketika tidak ada jalur lain yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam metode ini, semua paket data dikirim ke satu router tertentu yang bertugas menentukan jalur selanjutnya. Tiga, dynamic routing. Dynamic routing adalah metode yang memungkinkan router menentukan jalur data secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan. Keuntungan utama dari dynamic routing adalah efisiensinya dalam mengelola jaringan besar, sehingga membutuhkan lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan static routing. Fungsi routing memiliki beberapa fungsi, yaitu menentukan jalur terbaik, menentukan jalur terbaik. Router memilih jalur terbaik untuk mengirim data berdasarkan berbagai faktor, seperti kecepatan dan kemacetan jaringan. Dua, menghubungkan jaringan berbeda. Routing memungkinkan komunikasi antara jaringan yang berbeda, termasuk LAN, WAN, dan internet. Tiga, mengelola lalu lintas data. Routing membantu mengatur lalu lintas data sehingga tidak terjadi kemacetan dalam jaringan. Cara kerja routing bekerja dengan cara meneruskan paket data dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan. Proses ini melibatkan beberapa langkah berikut. Satu, pengiriman data. Perangkat pengirim mengirimkan data dalam bentuk paket. Dua, identifikasi tujuan. Router membaca alamat IP tujuan dari paket data tersebut. Tiga, pemilihan jalur. Router memilih jalur terbaik berdasarkan tabel routing. Empat, pengiriman paket. Router meneruskan paket ke router berikutnya hingga sampai ke tujuan akhir. Yang nomor 13, materi ke-13 yaitu observasi routing. Observasi routing adalah proses mengamati dan menganalisis jalur pengiriman paket data dari sumber ke tujuan dalam jaringan komputer. Tujuannya adalah mengevaluasi kinerja jaringan
memastikan efisiensi rute, serta mendeteksi potensi masalah seperti bottleneck atau paket loss menggunakan tools seperti tracker route atau ping. Langkah-langkah berikut yaitu satu, identifikasi topologi, petakan perangkat yang terlibat termasuk router, switch, dan firewall yang menghubungkan jaringan Anda. Dua, gunakan tools diagnostik. A. Gunakan perintah tracker root atau Linux Max atau tracker Windows di command prompt atau terminal untuk melihat daftar hop, router perantara, dan latensi di setiap titik menuju tujuan. Yang B. Gunakan ping untuk memeriksa konektivitas dan mengukur paket loss serta waktu tunda latensi secara real time. Tiga, analisa routing table akses perangkat router. Untuk melihat tabel routing, pastikan rute yang dipilih adalah yang paling optimal. Apakah menggunakan static routing atau dynamic routing? Yang ke-14 yaitu aplikasi Tunnel Overview. PK Tunnel atau PK Tunnel Plus adalah aplikasi VPN seluler populer yang mengalirkan lalu lintas internet melalui koneksi aman dan terenkripsi, sehingga menyembunyikan identitas daring Anda. Apabila ini memungkinkan penggunaan untuk melewati pembatas jaringan, serta menyembunyikan data penjelajahan dari penyedia layanan internet, peretas, dan pemerintah. Untuk memulai menggunakan PK Tunnel, pengguna biasanya melakukan langkah-langkah berikut. Unduh aplikasi ini tersedia untuk diunduh secara gratis di Play Store. Memperbarui sumber daya. Setelah instalasi, Anda perlu memperbarui file aplikasi untuk memastikan Anda memiliki konfigurasi server. Pilih server, pengguna dapat memilih wilayah secara manual atau menggunakan fitur auto select, yaitu pilihan otomatis yang menghubungkan Anda ke server dengan performa terbaik berdasarkan lokasi Anda. Yang ke-15 yaitu ada IOP, Internet over IP, adalah protokol tunneling eksklusif mikrotik yang membungkus paket data internet ke dalam paket IP atau grid. Fitur ini memungkinkan Anda menghubungkan dua jaringan lokal yang berbeda secara geografis agar seolah-olah berada dalam satu jaringan atau segmen lokal yang sama. Berikut adalah detail dan implementasi penggunaan EUP. Fungsi utamanya yaitu memperluas domain broadcast, melewatkan VLAN hingga bonding antar lokasi, misal antar kantor pusat dan cabang, atau melalui jaringan internet TCP atau IP. Dua itu cara kerja membentuk virtual interface pada router yang bekerja seperti kabel LAN virtual dengan catatan kedua ujung terowongan harus menggunakan perangkat mikrotik. Syarat dan batasan membutuhkan IP publik statis atau koneksi yang memungkinkan akses langsung antar router. Protokol ini tidak memiliki enkripsi bawaan, sehingga sering digabungkan dengan IPsec untuk keamanan data. 16 PPTP Point to Point Tunneling Protocol adalah salah satu protokol VPN tertua dan paling ringan yang digunakan untuk mengamankan koneksi antar perangkat dan jaringan server melalui internet. PPTP dikenal sangat cepat dan mudah dikonfigurasi karena didukung secara default oleh berbagai sistem operasi. Namun saat ini dianggap rentan dan kurang aman dibandingkan protokol modern lainnya. Cara kerja dan penggunaannya yaitu PPT bekerja dengan membungkus, enkapsulasi data, dan mengirimkannya melalui terowongan aman antara klien dan server. Protokol ini umumnya menggunakan TCP port 1723. Karena sifatnya yang fleksibel dan ringan, PPTP sering digunakan untuk menghubungkan jaringan kantor pusat dan cabang
atau set to set atau memungkinkan karyawan untuk mengakses jaringan lokal perusahaan dari jarak jauh. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya kecepatan yang sangat baik, ringan di CPU, serta kompatibel dengan hampir semua perangkat seperti Windows, Mac OS, Android, iOS, dan router. Kekurangannya yaitu tingkat enkripsi yang lebih lemah, membuatnya tidak cocok untuk kebutuhan keamanan data yang sensitif dan rentan terhadap pembobolan. Implementasi bagi Anda yang ingin menguji coba atau membutuhkan detail lebih lanjut untuk mengatur koneksi PPTP pada jaringan pribadi, pengaturan klien manual, Anda menggunakan server VPN PPTP gratis di VPN Book untuk menghubungkan perangkat Anda secara langsung melalui pengaturan VPN bawaan sistem operasi. Pengaturan router mikrotik untuk membangun jaringan VPN antar kantor atau SIT. 17 yaitu mengenai PPOE, Point to Point Protocol over Internet, adalah protokol jaringan yang digunakan oleh penyedia layanan internet untuk menyambungkan perangkat Anda ke internet. Protokol ini membutuhkan username dan password untuk proses autentifikasi, memastikan koneksi lebih aman dan memungkinkan ISP mengatur batas bandwidth Anda. Berikut adalah panduan ringkas untuk mengatur atau memperbaiki koneksi PPPoE pada router standar seperti TP-Link, Tenda, atau Asus. 1. Akses pengaturan router. Buka di browser, masukkan alamat IP router Anda, biasanya 192.168.1.1 atau 192.168.0.1 di address bar. 2. Login, masukkan username dan password admin router Anda, bukan username internet dari ISP. 3. Menu WAN atau internet, cari menu bertuliskan network, WAN atau internet setup. Yang keempat, ubah tipe koneksi pada opsi connection type atau WAN connection type, ubah dari DHCP dynamic IP atau static IP menjadi PPPoE. Yang kelima, masukkan kredensial, isikan username dan password PPPoE yang diberikan oleh ISP Anda. Yang keenam, simpan dan restart, simpan pengaturan save atau play dan restart router Anda. Jika Anda menggunakan perangkat skala enterprise atau ingin mengatur PPPoE server sebagai ISP atau pengelola jaringan lokal, biasanya digunakan sistem operasi seperti MikroTik. Konfigurasi pada MikroTik umumnya dilakukan melalui aplikasi Winbox dengan mengatur profil untuk pembatasan bandwidth dan secret tempat penyimpanan username dan password klien. 18 yaitu ada L2TP Layer 2 Tunneling Protocol, adalah protokol tunneling jaringan yang digunakan bersama IPsec untuk membangun koneksi VPN Virtual Private Network yang sangat aman. L2TP membungkus data sementara IPsec menyediakan enkripsi tingkat lanjut untuk melindungi lalu lintas data tersebut.
Secara bawaan, L2TP menggunakan port UDP 1701 untuk inisiasi dan port UDP 500 untuk pertukaran kunci keamanan IPsec. Protokol ini sangat umum digunakan untuk menghubungkan jaringan kantor pusat dan cabang, serta didukung secara built-in oleh berbagai sistem operasi seperti Windows, Android, dan macOS. Kekurangan dan kelebihan L2TP, kelebihannya tingkat keamanan yang sangat solid berkat dukungan enkripsi, IPsec, dan kompatibilitas yang luas di berbagai perangkat. Kekurangan kecepatan transfernya cenderung lebih lambat dibandingkan protokol VPN modern lainnya karena enkripsi ganda melakukan enkapsulasi dua kali. Konfigurasi dan implementasi protokol ini sering ditemukan pada perangkat keras, jaringan skala menengah hingga besar seperti router, mikrotik, atau TP-Link. 19 yaitu ada router dinamis. Router dinamis adalah metode di mana router secara otomatis membuat dan memperbarui tabel routing berdasarkan kondisi lalu lintas jaringan. Sistem ini menggunakan protokol khusus untuk saling bertukar informasi antar router jika terjadi perubahan topologi atau ada jalur yang terputus. Router akan otomatis menemukan router terbaru. Cara kerja router dinamis, proses ini berjalan melalui tahap berikut. Satu, pertukaran informasi. Router yang menggunakan protokol yang sama akan saling berkomunikasi untuk membagikan informasi mengenai jaringan yang mereka ketahui. Dua, pembuatan tabel. Dan tiga, pembaruan otomatis. Protokol yang digunakan dalam implementasi routing dinamis menggunakan beberapa protokol perutian populer, yaitu satu, RIP Routing Information Protocol. Protokol sederhana yang cocok untuk jaringan skala kecil. Dua, OSPF Open Shortest Path First. Protokol standar terbuka sangat efisien untuk jaringan besar menggunakan algoritma yang mencari jalur terpendek. Tiga, EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol eksklusif dari Cisco yang menawarkan konvergensi cepat dan minim overheat. BGP Border Gateway Protocol. Protokol ini dari internet yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antara autonomous system. 20 yaitu simulasi routing dinamik OSPF Open Shortest Path First menggunakan router, switch, dan PC di Cisco Packet Tracer. OSPF bertujuan untuk menghubungkan jaringan dengan network berbeda. PC terhubung ke switch menggunakan kabel straight through, dan switch terhubung ke router menggunakan kabel yang sama. Lalu dikonfigurasi menggunakan IP address. Berikut adalah langkah praktis membuat simulasinya, yaitu persiapkan perangkat, buka aplikasi Cisco Packet Tracker di perangkat Anda, dua, klik PC, icon and device, pilih PC dan klik di area kerja, ulangi untuk menambahkan PC kedua. Yang ketiga, switch, klik icon switch, pilih 2960/24TT dengan letakkan di area kerja. 4, router, klik icon routers, pilih 2811 dan letakkan di area kerja. 2, pemasangan kabel PC ke switch, pilih icon connection, ikon petir, pilih kabel copper, straight through, lalu klik PC1, pilih Fast Internet, lalu klik switch, pilih port, Fast Internet 01, lakukan yang sama untuk PC kedua, port switch Fast Internet 2. Switch ke router, pilih kabel copper straight through, lalu klik switch, pilih port Gigabit Internet 01 atau Fast Internet 024, klik router, pilih port Fast Internet 00. Pengamatan IP address, IP configuration, tentukan jaringan untuk PC1, PC2, misalnya network A dan network B.
Konfigurasi PC1, network A, klik PC1, masuk ke tab desktop, lalu ke IP configuration, isikan IP address 192.168.1.2, subnet max 255.255.255.0, default gateway 192.168.1.1 IP router. Konfigurasi PC2 yaitu network B. Klik PC2, masuk ke tab desktop IP configuration, isikan IP address 192.168.2.2, subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.2.1 untuk IP router. Konfigurasi router CL1, router memerlukan gerbang gateway untuk menghubungkan kedua PC tersebut. Klik router, buka tab CL1, command line interface, ketik perintah berikut seperti ini. 5. Pengujiannya. Lalu pastikan semua perangkat saling terhubung dengan cara klik PC1, masuk ke tab desktop, command prompt, lakukan tes ping ke gateway router ring ping 192.168.1.1. Lakukan tes ping ke PC network lain ping 192.168.2.2. Bila hasil ping menunjukkan replay. Lalu yang ke-21 yaitu tentang cost quality of service adalah teknologi manajemen jaringan yang memprioritaskan lalu lintas data tertentu agar koneksi tetap stabil dan cepat. Ini mencegah lag atau buffering dengan mengalokasikan bandwidth lebih besar ke aplikasi penting seperti rapat online, Zoom, Meet, atau streaming video. Berikut adalah parameter utama yang digunakan yang diukur dalam kios. Throughput, jumlah data yang sukses dikirim dan diterima dalam satu waktu. 2. Latensi delay, waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari asal ke tujuan. 3. Paket loss, persentase data yang hilang atau gagal sampai tujuan yang menyebabkan penurunan kualitas panggilan atau video. 4. Jitter, variasi waktu kedatangan paket data yang sering menyebabkan suara putus-putus. Lalu ada materi yang ke-22 yaitu tentang yang terakhir QWE adalah struktur data linier yang menyusun elemen berdasarkan prinsip first in first out. Artinya elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi yang pertama kali diproses atau dikeluarkan. Observasi QWE umumnya berfokus pada dua operasi utama, yaitu ada NQWE menambahkan elemen baru ke posisi paling belakang rear dari antrean. Yang kedua ada DQWE menghapus atau mengambil elemen dari posisi paling depan front. Selain dua operasi dasar tersebut, observasi antrean juga melihat kapasitas memori. 1. Overflow, kondisi di mana antrean sudah penuh dan tidak menerima penambahan elemen baru. 2. Underflow, kondisi di mana antrean kosong namun ada upaya untuk melakukan DQWE atau penghapusan elemen. Implementasi struktur data ini sangat penting dalam berbagai sistem komputasi. Beberapa contoh penerapan meliputi penjadwalan proses, scheduling pada US, antrean cetak print QWE, antrean pesan message QWE, hingga penanganan permintaan jaringan pada server. Ada beberapa jenis antrean yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan, mulai dari linear QWE, circular QWE, priority QWE, hingga DQWE. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.